Shalom saudara-saudara yang telah dikasihi Allah, bahkan sebelum saudara lahir di dunia ini, kiranya Allah Bapa senantiasa menyatakan kehadirannya di sepanjang hidup kita, sehingga memperkuat iman dan pengharapan kita kepadanya. Saudara yang terkasih, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Tuhan Allah kami yang Maha Kudus, Engkau Allah gunung batu dan kota benteng kami. Engkau perlindungan yang sempurna bagi kami, dan di dalam tangan-Mu kami aman. Bapa, mungkin ada di antara saudara kami yang sedang mendengarkan renungan ini yang memiliki masalah kesehatan dan pergumulan hidup lainnya. Kami berdoa memohon Engkau menyembuhkan setiap orang yang sakit. Engkau Allah Sang Penyembuh yang agung. Ulurkanlah tangan-Mu bagi setiap orang yang sakit, dan sembuhkanlah dengan sempurna. Berikanlah kesehatan dan pemulihan bagi setiap orang sakit dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga mau berdoa bagi setiap saudara yang sedang memiliki pergumulan hidup, baik dalam bidang pekerjaan, ekonomi, keluarga, pelayanan, dan lain sebagainya. Kami berdoa memohon tangan-Mu senantiasa memegang dan menolong mereka. Kami berdoa memohon mujizat-mujizat yang bisa menyelesaikan semua masalah mereka dengan ajaib, sehingga nyata bahwa pertolongan datang daripada-Mu dan nama-Mu saja yang dimuliakan. Terima kasih Bapa. Sekarang kami sudah menyiapkan hati kami untuk menerima benih firman-Mu. Kiranya setiap kata pengajaran yang kami dengarkan bisa kami mengerti dan lakukan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Bapa buat semua kebaikan dan anugerah-Mu yang besar bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kondisi hati kita merupakan suatu hal yang sangat penting karena dapat menentukan arah hidup kita. Dalam kisah anak bungsu yang terhilang, juga terdapat pembelajaran tentang tahapan kondisi hati yang dapat membuat seseorang terjatuh ke dalam dosa. Jadi, dalam renungan pagi ini, kita akan belajar tentang tahapan-tahapan tersebut agar kita bisa mewaspadai jebakan yang ada di dalamnya dan tidak melakukan hal yang sama. Tahapan yang pertama adalah keinginan di dalam hati. Lukas 15 ayat 12, kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Langkah awal kejatuhan ke dalam dosa selalu dimulai dengan keinginan di dalam hati. Sama halnya dengan anak bungsu dalam kisah ini, dia ingin memiliki harta ayahnya bahkan sebelum ayahnya meninggal. Kita harus berhati-hati dengan keinginan yang ada di dalam hati kita, karena iblis dapat memakai keinginan-keinginan itu agar kita mulai mengambil langkah yang salah di dalam hidup kita. Keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan atau ingin kita miliki sebelum waktunya akan selalu membawa kita kepada hal-hal yang akan kita sesali di kemudian hari. Tahapan yang kedua adalah membuat keputusan. Lukas 15 ayat 13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah timbulnya keinginan di dalam hati, tahap berikutnya adalah membuat keputusan tentang apa yang akan dilakukan setelah memiliki apa yang diinginkannya. Si anak bungsu memutuskan untuk memboroskan harta milik yang telah diterimanya dari ayahnya dengan hidup berfoya-foya. Keinginan yang salah atau tidak tepat waktu ditambahkan dengan keputusan yang salah tentang penggunaannya merupakan awal masalah besar dalam kehidupan. Tahapan yang ketiga adalah berangkat. Lukas 15 ayat 13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu
lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Dengan memaksakan untuk memiliki sesuatu sebelum waktunya, maka seseorang telah membuat keputusan untuk pergi ke negeri yang jauh. Negeri yang jauh di sini berbicara tentang meninggalkan Tuhan. Tempat apapun yang kita tuju, tanpa adanya Tuhan beserta kita, maka itu disebut sebagai negeri yang jauh. Kita bisa saja memiliki segala sesuatu yang kita inginkan di dalam tangan kita, tetapi kita sedang berada di negeri yang jauh, atau dengan kata lain, berada jauh dari Tuhan. Berada di negeri yang jauh tidak akan pernah membuat kita bahagia. Tahapan yang keempat adalah tertipu. Lukas 15 ayat 14, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Keinginan yang salah atau tidak tepat waktunya pada akhirnya akan menghasilkan hal-hal yang tidak baik. Dan apabila kita memutuskan untuk mengikuti keinginan hati kita dan meninggalkan Tuhan, maka kita akan mengalami masalah-masalah di dalam hidup kita. Tahapan yang kelima adalah mulai mengembara. Lukas 15 ayat 15-16, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Masalah-masalah akan menjadi semakin berat apabila kita memutuskan untuk berjalan semakin jauh meninggalkan Tuhan. Tahapan yang keenam adalah menemukan kesadaran diri. Lukas 15 ayat 17, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Hanya pada saat kita menyadari keadaan kita yang sebenarnya, bahwa kita sudah tertipu oleh keinginan hati kita yang salah dan keputusan untuk pergi meninggalkan Tuhan, maka barulah kita memulai perjalanan pertobatan kita. Tanpa adanya kesadaran diri bahwa kita sudah berjalan di jalan yang salah, maka kita akan berjalan semakin jauh dalam dosa-dosa kita. Tahapan yang ketujuh adalah membuat keputusan untuk kembali. Lukas 15 ayat 18-19, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Pada akhirnya hanya ada satu cara untuk keluar dari masalah-masalah kita, yaitu dengan bertobat dan kembali kepada Tuhan. Kita harus mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dan kembali kepadanya, barulah bisa mengalami pemulihan di dalam hidup kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tahapan-tahapan kondisi di dalam hati yang baru saja kita pelajari tersebut adalah hal yang umumnya terjadi pada semua manusia. Namun demikian, berapa jauh pun kita telah pergi meninggalkan Tuhan dan betapa buruk pun kondisi yang sedang kita alami, Tuhan selalu menyambut kita apabila kita memutuskan untuk kembali kepadanya. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga renungan ini dapat memberkati dan menguatkan kita semua yang mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Kiranya firman-Mu tertanam dengan kuat di dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah-buah yang berlipat-lipat ganda. Bapa, sebentar lagi kami akan segera memulai aktivitas kami. Kami berdoa memohon perlindungan dan berkat-berkat-Mu di sepanjang hari saat kami beraktivitas.
pimpinlah kami dalam segala sesuatu yang kami lakukan, sehingga kami senantiasa berjalan di dalam jalan kebenaran-Mu. Penuhilah segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa bagi kesejahteraan Indonesia dan keselamatan para pemimpin negeri ini. Kiranya tangan-Mu senantiasa menaungi Indonesia dan memberkati Indonesia menjadi negara yang kuat, makmur, dan maju. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.